Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas atau belajar topik 1 yang bertemakan analisis capaian pembelajaran dan pengembangan tujuan pembelajaran. CP ATP ya, CP dan TP atau PTP. Poin A, definisi. Dalam upaya memudahkan pembaca memahami istilah konseptual yang ada pada topik ini, berikut ini disajikan definisi istilah yang relevan sebagai berikut. 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 2. Capaian pembelajaran didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan di akhir setiap fase. 3. Tujuan pembelajaran adalah elemen fundamental dalam pendidikan yang memberikan arah dan hasil yang diharapkan dari proses tersebut, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan fokus tidak hanya pada hasil akhir tetapi juga pada pengalaman siswa selama pembelajaran. 4. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam suatu fase pembelajaran. 5. Kedalaman adalah tingkat penguasaan atau pemahaman dalam bidang pengetahuan tertentu atau seberapa detail konsep-konsep dalam suatu materi pembelajaran dibahas. 6. Keluasan adalah seberapa banyak materi atau bahan kajian yang dicakup dalam suatu program studi atau mata kuliah. 7. Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu kesatuan. 8. Elemen adalah komponen atau unsur yang terhubung untuk memfasilitasi aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu kesatuan. 8. Elemen adalah komponen atau unsur yang terhubung untuk memfasilitasi aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Poin B. Teori dan konsep capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Pada tema ini, teori dan konsep yang dipelajari adalah kurikulum sebagai landasan pengembangan perangkat pembelajaran. Landasan tersebut didukung oleh komponen perangkat pembelajaran. Komponen tersebut dianalisis dari identitas, capaian tujuan, dan alur tujuan pembelajaran. Level capaian pembelajaran secara sederhana disajikan dalam peta konsep sebagai berikut. Kurikulum sebagai landasan, tujuan, materi, metode evaluasi perangkat pembelajaran, dianalisis komponen, terus ada terdiri level pembelajaran, CPT ATP, identitas CPT ATP, level pembelajaran, gambar 1x1, peta konsep topik 1. Kurikulum merupakan instrumen penting untuk keberlanjutan proses pendidikan karena kurikulum merupakan pijakan mendasar sebelum proses pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk jalan yang jelas dan terukur pada proses pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 menegaskan
mengenai makna kurikulum sebagai seperangkat rencana serta pengaturan tujuan, isi dan bahan pelajaran. Kurikulum juga dijadikan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai satu kesatuan program pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Penerapan kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan semenjak tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 84, tahun 94, tahun 97, yang mana di sini sebagai revisi kurikulum 94. Tahun 2004 kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum 2006 ini merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan pada tahun 2013 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mengganti kembali menjadi kurikulum 2013 Kurtilas, dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurtilas revisi, kemudian sekarang adalah kurikulum merdeka atau Kurmer. Perubahan kurikulum di Indonesia dilakukan untuk memenuhi tantangan zaman, sehingga kurikulum pendidikan hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman tersebut. Nomor 1. Kurikulum sebagai landasan pengembangan perangkat pembelajaran. A. Prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan diberi kewenangan untuk mengembangkan KSP sesuai dengan karakteristik, visi, misi, tujuan yang mengacu pada struktur kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KSP yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan anak, satuan pendidikan, dan budaya sekitar. Prinsip penyusunan KSP yaitu: 1. Berpusat pada anak, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan anak. 2. Kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan. 3. Esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. 4. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. 5. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, pengawas, dan pejabat kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya. 6. Pemerataan dan peningkatan mutu. Pengembangan KSP diorientasikan sebagai upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat memberikan akses pada semua anak dan menghargai perbedaan, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kurikulum di sekolah mengikuti kekhasan sekolah masing-masing. Kekhasan itu penting untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan sekolah dan seluruh warganya. Sementara itu, karakteristik kekhasan dan ruh madrasah harus dalam pengembangan kurikulum merdeka yang terdapat dalam Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka atau IKM pada madrasah, yaitu sebagai berikut. 1. Perspektif ibadah berdimensi ukhrawi.
bahwa aktivitas belajar mengajar dan kegiatan manajemen untuk memfasilitasi berlangsungnya pendidikan di madrasah atau sekolah adalah merupakan bentuk ibadah yang berdimensi ukhrawi, berdampak pada pahala kelak di akhirat. Maka nilai agama dan akhlak harus mewarnai dalam praksis pendidikan atau praktek pendidikan di madrasah atau sekolah. Nomor 2, hubungan guru dan anak diikat dengan mahabbah fillah. Bahwa pola hubungan guru anak bukan hubungan transaksional duniawi. Hubungan mahabbah fillah berarti pola komunikasi, interaksi dan bergaul antara guru anak didorong rasa kasih sayang, saling membantu dan menolong dalam kebaikan untuk secara bersama-sama mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dalam praksis pendidikannya. 3. Pandangan Ainur Rahmah, bahwa semua tindakan guru kepada anak didasari rasa kasih sayang terhadap anak yang berperilaku kurang baik, tetap disikapi dengan pandangan kasih sayang, bukan nafsu, kebencian, dendam, dan iri dengki. 4. Hati nurani sebagai sasaran utama. Pembelajaran di sekolah harus utamakan upaya memfungsikan hati nurani dengan membersihkan diri dari akhlak tercela atau tahlili, dan sekaligus senantiasa menghiasi diri dengan akhlak terpuji tahali melalui proses mujahadah dan riyadhah. 5. Akhlak di atas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan kompetensi bukan segalanya. Tanpa akhlak, kepintaran akan menjadikan seseorang semakin berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerugian dan kerusakan kepada orang lain. Maka pendidikan di madrasah meletakkan pentingnya akhlak di atas ilmu itu sendiri, yang diupayakan melalui pembersihan hati nurani. B. Penyusunan kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Penyusunan dokumen KSP dimulai dengan memahami secara utuh struktur kurikulum merdeka, karena KSP merupakan dokumen yang dinamis yang diperbaharui secara berkesinambungan, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan dan terus dikembangkan. Maka setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan kurikulum sesuai karakteristiknya masing-masing. Proses penyusunan KSP bersifat tetap atau mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, satuan madrasah diberikan kewenangan untuk melakukan kreasi dan inovasi. 2. Fleksibel atau dinamis. Mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan madrasah masing-masing. Alur penyusunan KSP dijelaskan ke dalam 2 kategori: sekolah atau madrasah yang belum pernah menyusun KSP dan sekolah madrasah yang sudah pernah menyusun KSP. 1. Alur penyusunan KSP di sekolah atau madrasah yang belum pernah menyusun KSP mengikuti langkah-langkah identifikasi dan refleksi diri sebagai berikut. A. Apakah sekolah atau madrasah sudah memiliki inspirasi KSP? B. Apakah sekolah atau madrasah telah memiliki visi dan misi? C. Siapa yang akan memfasilitasi dalam penyusunan KSP? D. Siapa yang akan terlibat dalam penyusunan KSP secara internal? Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik. E. Siapa yang akan terlibat dalam penyusunan KSP secara eksternal? Yaitu orang tua, komite, dan pemangku kepentingan lainnya. Gambar 1.2 proses penyusunan KSP yang belum pernah menyusun. 1. Karakteristik madrasah. Terus lihat visi misi dan tujuan. 3. Nggak terlihat. 4. Ya, silakan dibaca ya.
Bisa di zoom 39. Nah ya, utuh. Oke, kembali lanjut penjelasan bagian alur penyusunan KSP pada poin kelima, yaitu tindak lanjut hasil pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dapat disajikan: A. Masukan dalam melakukan analisis konteks karakteristik satuan pendidikan. B. Evaluasi untuk merubah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. C. Menjadi dasar dalam menentukan pengorganisasian pembelajaran. 2. Alur penyusunan KSP bagi sekolah atau madrasah yang sudah pernah menyusun KSP dideskripsikan dalam langkah-langkah identifikasi dan refleksi diri sebagai berikut. A. Siapa yang akan memfasilitasi dan terlibat dalam peninjauan dan revisi KSP? B. Apakah KSP yang telah dibuat sudah sesuai dengan kerangka dan ketentuan penyusunan? C. Apakah ada proses diskusi atau kerja kolaborasi untuk menyusun KSP? D. Apakah ada informasi atau pembahasan yang disampaikan kepada orang tua dan atau komite mengenai kurikulum dan atau program-program? E. Bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mengevaluasi? Berikut adalah alur proses penyusunan KSP yang sudah pernah menyusun kurikulum terilustrasikan pada gambar di bawah ini. Ini gambar 1.3 alur proses penyusunan KSP yang sudah pernah menyusun. C. Komponen pada KSP. Komponen KSP terdiri dari karakteristik sekolah, visi, misi, dan tujuan, perorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Komponen-komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Karakteristik satuan pendidikan. Sebelum mengembangkan KSP, satuan pendidikan perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas dan menjadikan visi dan misi sebagai arahan yang disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Dari analisis konteks diperoleh gambaran mengenai karakteristik satuan pendidikan, termasuk anak, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan sosial budaya.